Baik, kita akan bahas tentang buku ajar ilmu bedah edisi 4 penerbit EGC, De Jong Samsu Hidayat. Ini membahas tepatnya pada bagian bab kolon. Pada poin ini kita akan pelajari tentang subbab terkait dengan obstruksi kolon. Nah, pada subbab obstruksi kolon, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba bahas pada obstruksi kolon tersendiri. Sebenarnya adalah suatu keadaan di mana adanya sumbatan atau gangguan pasase pada saluran pencernaan, khususnya di bagian kolon atau usus besar. Nah, seharusnya adanya pasase yang lancar dari bagian oral hingga anal, namun pada obstruksi kolon adanya sumbatan pada daerah tersebut. Nah, sebenarnya adanya sumbatan atau obstruksi pada daerah kolon, nah sebenarnya dapat disebabkan oleh berbagai hal. Nah, setidaknya di sini ada 6 contoh yang dapat menyebabkan terjadinya sumbatan pada usus besar atau kolon. Nah, yang pertama adalah karsinoma. Ini adalah hal yang paling sering. Nah, umumnya biasa terjadi di bagian rektosigmoid. Jadi kalau kita lihat gambarannya seperti ini, nah lumen intestinum crassum atau kolon yang seharusnya longgar, lebar, nah itu bisa disertai dengan adanya suatu massa yang dapat berupa karsinoma yang umumnya paling sering ditemukan di bagian rektosigmoid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diverticulum itu yang di bagian usus besar atau kolon, sebenarnya dia juga dapat menyebabkan peradangan yang kita sebut sebagai divertikulitis. Jadi pada hal yang ada bagian ya yang namanya diverticulum, nah itu bisa di bagian usus besar itu dapat mengalami peradangan hingga menyebabkan obstruksi, disebut sebagai divertikulitis seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dapat juga berupa strictur rectum. Jadi rektum yang harusnya lumennya tidak ada obstruksi, dia dapat mengalami penyempitan yang disebut dengan strictur atau penyempitan di bagian rektum, yaitu strictur rectum ya. Kemudian yang keempat bisa juga pada titik terendah, yaitu stenosis pada bagian anus ya, yang menyebabkan obstruksi. Kemudian yang berikutnya bisa juga disebabkan oleh adanya suatu volvulus. Jadi volvulus itu adalah suatu lipatan ya, biasanya bisa terjadi di bagian sekum, bisa juga terjadi di bagian sigmoid. Nah, tapi dibahas di sini adalah volvulus sigmoid karena memang salah satu volvulus yang paling sering terjadi itu di bagian sigmoid, di bagian sini ya. Jadi adanya terpuntirnya atau suatu keadaan obstruksi di bagian sigmoid. Nah, kemudian ada juga yang namanya Hirschsprung disease, atau ada suatu keadaan yang dimana tidak ditemukannya suatu plexus meentericus nervus aorta. Jadi di bagian di ganglion usus besar itu seharusnya terdapat usus saraf, namun ada suatu daerah di bagian usus yang aganglionik atau tidak temukan sel saraf, sehingga tidak ada pasase di bagian usus tersebut sehingga bisa menyebabkan obstruksi. Nah, itu akan lebih lanjut dibahas di kasus bab megakolon atau Hirschsprung disease. Nah, pada kondisi hal ini setidaknya secara patofisiologi, etiologinya itu tadi sudah dibahas ya. Untuk patofisiologi sebenarnya bisa ditinjau dari sini ya, dengan mungkin gambar yang lebih jelas bisa kita review ya, dengan gambar yang lebih jelas seperti ini. Nah, pada gambar yang lebih jelas suatu keadaan yang dimana adanya patofisiologi ya. Jadi bisa dilihat ada 3 contoh gambar yang ada patofisiologi terjadinya obstruksi pada kolon. Yang pertama, kalau dari gambar A sendiri bisa dilihat, anggaplah di sini kolon descendant mengalami obstruksi. Nah, ketika terjadi obstruksi, maka di bagian proksimal ini akan mengalami pelebaran atau dilatasi daripada segmen ususnya, sehingga
tidak ada pasase dari proksimal ke distal yang seharusnya ke sini dia punya pasase makanan, tapi karena tidak adanya obstruksi bagian sini akibatnya dilatasi pada pasase usus sehingga akan menyebabkan pelebaran daripada kolon hingga menuju ke katup valve ileosekal. Nah, jadi bisa dilihat sini pembesarannya sampai ke sekum yang namun terbatas pada valve ileosekal ya. Jadi bagian usus halus tepat di bagian ileumnya tidak mengalami dilatasi, dengan catatan dia punya valve ileosekal ini masih kompeten atau tidak terdapat refleks. Nah, kemudian pada bagian gambar B, ketika obstruksi yang terus terjadi, sebenarnya dapat juga jadi keadaan yang jauh lebih berat karena pelebaran dilatasi kolon ini bisa dapat menyebabkan perforasi ya seperti ini. Itu kenapa? Karena sebenarnya dibanding dengan usus halus, jadi usus besar itu hanya satu lapis otot, yang berbeda dengan usus halus yang terdapat dua lapis sehingga akan mudah terjadinya perforasi seperti itu. Jadi adanya obstruksi ditambah dengan perforasi. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat gambar yang ketiga, nah kalau gambar yang ketiga kita lihat di sini, kondisinya kurang lebih sama pada gambar sebelumnya, cuma pada poin yang ketiga di adanya suatu insufisiensi daripada katup daripada valve ileosekal, yaitu katup yang menghubungkan antara ileum sama sekom. Nah, ini mengalami inkompetensi katup ya atau insufisiensi ya, sehingga terjadinya refleks dari sekom bisa dapat terjadi ileum. Nah, pada satu keadaan obstruksi dalam satu keadaan adanya obstruksi dan adanya insufisiensi katup dari valve ileosekal, maka kondisi ini akan menyebabkan refleks yang jauh lebih besar ke dalam sehingga proses dilatasinya tidak hanya terbatas pada bagian usus besar atau kolon, juga dapat menyebabkan dilatasi yang besar juga ke bagian usus halus, tepatnya mungkin yang lebih dekat dengan sekum adalah ileum. Jadi tampakannya ada dilatasi seperti itu. Nah, itu adalah suatu kondisi yang dapat menyebabkan atau patofisiologi sehingga terjadinya suatu obstruksi perforasi dan obstruksi yang melebar sampai ke usus halus di tepatnya di bagian ileum seperti itu. Nah, kita akan bahas sedikit lagi lebih lanjut terkait dengan materi ini. Nah, kalau dilihat di sini bahwa dijelaskan bahwa pengaruhnya obstruksi di intestinum crassum atau kolon itu tidak sehebat ya, tidak sehebat dibanding dengan obstruksi usus halus ya. Jadi ketika adanya obstruksi di bagian usus halus, artinya gejalanya nanti akan jauh lebih hebat ya dibanding dengan adanya obstruksi di bagian usus besar. Kenapa? Karena dilihat dari fungsi fisiologisnya sendiri bahwa di usus halus proses absorpsinya atau penyerapannya jauh lebih besar ya, nutrien lebih banyak diserap di sana di usus halus, sedangkan pada usus besar ya sebenarnya dia poinnya pada bagian penyerapan air ya dan pengerasan feses. Nah, sehingga ketika dilihat dari fungsinya ini lebih banyak nutrien ya diserap di bagian usus halus. Nah, sehingga ketika terjadi obstruksi adalah lebih banyak dampaknya atau kerugian ketika terjadi di usus halus seperti itu. Karena di usus besar lebih kebanyakan terjadi penyerapan air ya. Kemudian yang kedua, yang dijelaskan sebelumnya bahwa dampak daripada secara anatomi kenapa usus besar gampang perforasi, karena secara anatomi dia hanya terdiri satu lapis otot ya, yaitu hanya lapisan otot sirkular. Nah, itu untuk kolon. Nah, sedangkan untuk usus halus dia terdapat dua jenis atau dua tampakan jenis otot, yaitu ada otot yang sirkular ya dan longitudinal ya. Jadi dilihat dari gambaran ototnya pada usus besar itu hanya otot yang melingkar saja ya sirkular, sedangkan pada usus halus
terdapat dua jenis otot, ada yang otot sirkular dan ada otot yang longitudinal atau yang memanjang. Nah, kemudian terkait dengan poin yang ketiga dijelaskan bahwa jarang terjadi strangulasi. Strangulasi adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan jepitan atau iskemia, jepitan pada pembuluh darah ya, atau gangguan vaskularisasi pada bagian usus. Nah, itu sebenarnya pada usus besar itu jarang terjadi strangulasi atau gangguan vaskularisasi pada usus besar karena dilihat dari secara anatomi. Namun dari banyaknya kelainan tersebut, strangulasi itu bisa terjadi kecuali pada kondisi strangulasi itu dapat terjadi hanya pada kondisi volvulus ya. Jadi di bagian sini nih yang sigmoid paling sering yang terpuntir. Nah, untuk gejalanya ketika ada strangulasi ini gejalanya jauh lebih berat ya. Dapat biasa sudah menunjukkan KU-nya lebih berat, kemudian ada tanda-tanda toksik ya, seperti bisa juga gangguan-gangguan hemodinamik, tanda vital atau bahkan demam ya, gangguan tensi dan lain-lain. Nah, itu ini salah satu alfasi akut sehingga harus cepat dilakukan tindakan segera. Nah, kemudian poin yang keempat dijelaskan bahwa dapat terjadi reflux ke ileum terminal ya apabila adanya insufiensi katup iliosekal atau katup bauhin yang dibahas tadi pada poin gambar C seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana mendiagnosis suatu keadaan obstruksi, sebenarnya bisa ditinjau dari gejala klinisnya. Yang penting kita tahu bahwa prinsip diagnostik selalu berasal daripada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya, dapat berupa lab dan lain-lain atau imaging. Nah, secara gejala klinis sebenarnya ada yang namanya gejala obstruksi ya. Ketika uh, ada obstruksi, sebenarnya ada obstruksi letak tinggi ya, ada obstruksi letak rendah ya. Nah, kalau obstruksi letak tinggi biasa tuh gejala khasnya tuh biasa lebih khas ke mual dan muntahnya ya. Kalau letak rendah biasa lebih konsen terhadap adanya obstruksi berupa konstipasi ya atau obstipasi. Nah, ini bentuk gejala klinis yang bisa dilihat ketika ada tanda-tanda obstruksi. Nah, itu juga akan bisa ditinjau bahwa ini obstruksinya letak tinggi atau letak rendah. Nah, karena ini terjadinya di kolon, nah umum dia akan memberikan gejala obstruksi yang sifatnya letak rendah sehingga gejala yang dominan pada pasien dapat berupa perubahan pola BAB seperti obstipasi ya, penurunan uh, daya BAB hingga terjadinya konstipasi ya, obstipasi, kemudian perutnya kembung ya, kemudian disertai rasa kolik pada perut bawah hingga konstipasi absolut ya. Jadi tidak bisa BAB sama sekali, tapi ada persepsi atau ada keinginan mau buang air besar atau defekasi dan flatus, namun tidak bisa buang angin. Ini yang gejala khas biasa bisa kita temukan pada pasien-pasien obstruksi. Nah, nanti setelah adanya gejala konstipasi atau obstipasi parus distended ini, nah baru biasa akan diikuti dengan gejala dengan mual muntah ya seperti itu. Tapi yang dominan menonjol pada pasien-pasien yang obstruksi letak rendah biasanya obstipasi konstipasinya ya. Tidak bisa flatus, perut begah, kembung ya. Kemudian peristaltikosus meningkat seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang bisa kita lihat biasanya dari inspeksi akan terlihat prinsip apa namanya pemeriksaan abdomen dasar, inspeksi perut akan cembung ya, pembesaran perut ya. Bahkan untuk kasus berat bisa kita temukan tampakan kontur usus, biasa kita sebut sebagai dalam stepung atau dalam kontur ya. Kemudian dari segi auskultasi sendiri, nah biasa kalau untuk yang disebabkan karena obstruksi biasa adanya pasasi usus yang meningkat atau peningkatan peristaltik usus, sehingga pada saat auskultasi kita akan bisa melihat adanya suara atau peningkatan peristaltik usus. Kemudian perkusui biasa karena adanya dilatasi gas di usus biasa akan kita temukan hasil pemeriksaan berupa hipertimpani ya seperti itu.
Kemudian palpasi juga bisa dilihat teraba kontur ususnya seperti itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan yang bisa kita pastikan atau pemeriksaan penunjang yang mendukung pada kasus ini adalah bisa dilakukan pemeriksaan foto polos abdomen ya dengan posisi tegak. Nah, nanti dari foto abdomen tersebutlah biasa akan kita lihat adanya dilatasi usus ya. Kemudian terlihat distribusi gas, kemudian adanya batas yang jelas antara udara dan air, biasa kita sebut sebagai air fluid level ya. Kemudian kalau obstruksinya disebabkan oleh volvulus, maka dapat juga gambar tampakan volvulusnya, biasa seperti kayak gambaran biji kopi seperti itu atau ban dalam ya, yaitu lebih ke imaging seperti itu. Nah, ketika kita bisa diagnosis dia, maka bisa kita akan cari oh ini adalah suatu keadaan obstruksi. Dan komplikasi yang mungkin terjadi adalah ketika terjadi obstruksi adalah adanya dilatasi progresif ya, sekum yang berakhir dengan ini nih perforasi ya, adanya kebocoran usus yang melebar ke peritoneum sehingga bisa menyebabkan suatu keadaan akut abdomen yang jauh lebih berat, bisa menyebabkan peritonitis, sepsis ya, hingga sampai ke kematian. Nah, begitulah kurang lebih perjalanan dari suatu keadaan adanya keadaan obstruksi kolon dengan suatu penyebab yang berbeda. Nah, sebenarnya untuk tata laksananya ya tergantung dari penyebabnya ya. Jadi bisa kita lihat apa yang menjadi penyebab daripada obstruksi kolon ini. Apakah dia karsinoma, divertikulosis, struktur ya, atau stenosis ya. Jadi kita harus cari tahu penyebabnya baru bisa dilakukan tata laksana sesuai dengan penyebab tersebut. Namun untuk tata laksana awal biasa untuk pasien-pasien yang mengalami obstruksi biasa kita lakukan, pasien itu diminta puasa ya yang pertama, kemudian bisa kita lakukan dekompresi ya, kemudian dengan melakukan dekompresi itu yaitu dengan melakukan pemasangan nasogastrik tube NGT ya seperti itu. Setelah itu bisa juga dibantu untuk resusitasi cairan ya, balance cairan ya, untuk dievaluasi elektrolitnya dan lain-lain. Nah, itu ya untuk tata laksana awal daripada gangguan obstruksi. Nah, nanti kalau sudah jelas penyebabnya baru dilakukan tata laksana kausatif penyebab obstruksi kolon tersebut ya. Itulah materi singkat terkait dengan subbab obstruksi kolon di buku De Jong. Terima kasih.